Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah lagi di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa. Kakak mengajak adik-adik lepas tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memberi kami Roh Kudus supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Nah, tema kita hari ini adalah Abraham menang dalam ujian iman. Abraham menang dalam ujian iman. Nah, adik-adik, suatu ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan mengatakan, Abraham mengatakan, "Ya Tuhan." Tuhan mengatakan kembali, "Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi." Nah, adik-adik, Abraham ini memiliki satu orang anak, hanya satu anak tunggal, yaitu namanya Ishak. Nah, adik-adik, bagaimana ya rasanya kalau dia hanya memiliki satu orang anak, terus diminta Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan? Pasti kalau kita, barang kesayangan kita, orang yang kita kasihi itu diambil, pasti kita sedih sekali. Nah, tetapi Abraham tidak, adik-adik. Mungkin di dalam hatinya dia sedih, tetapi dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan menyuruh dia, "Ayo persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, yang satu orang itu, yang engkau kasihi." Maka pada keesokan harinya, Abraham pergi membawa 2 orang bujangnya dan membawa Ishak. Mereka membawa kayu bakar, mereka membawa pisau, mereka membawa pedang, mereka membawa semua peralatan untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi adik-adik, Abraham tidak memberitahu ke Ishak kalau persembahannya adalah Ishak anaknya. Nah, ketika dalam perjalanan mereka berhenti. Abraham melihat, wah, di sana ada tempatnya yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Maka mereka berhenti. Dia mengatakan kepada bujangnya tadi yang 2 orang, "Hei bujangku, tenanglah di sini. Kalian di sini saja, berdiamlah. Maka saya akan ke sana. Saya dan anak saya akan ke sana." Maka Abraham dan anaknya pergi berdua saja. Mereka pergi berdua ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam pertengahan jalan, Ishak ini bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kita sudah membawa kayu bakar. Kita sudah membawa peralatan yang digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi mana korban bakarannya, ayah?" Abraham mengatakan, adik-adik, "Nanti di sana Tuhan sudah menyediakan." Nah, Abraham tidak memberitahu si Ishak bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di sana,
Maka Abraham mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah, dia menyusun kayu-kayu, maka dia mengikat Ishak. Dia mengikat Ishak di kayu tersebut yang sudah disusun oleh Abraham. Nah, adik-adik, setelah dia mengikat, dia mau mempersembahkan si Ishak. Ishak ini tidak melawan, dia diam saja, dia menyerahkan dirinya. Maka ketika Abraham mau menyembelih, mau mempersembahkan sebagai korban bakaran, maka tiba-tiba ada malaikat yang berbicara kepada Abraham. Nah, adik-adik, apa kata malaikat? Dia mengatakan, Abraham, Abraham. Dia menghentikan Abraham. Jangan bunuh anakmu, jangan bunuh anak itu, jangan kamu apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Nah, maka Tuhan sudah melihat bahwa Abraham ini takut dengan Allah. Bukan ketakutan kalau melihat sesuatu yang tidak disuka, tetapi takut itu tunduk. Tunduk mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, karena Abraham ini tunduk kepada Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka si Abraham ini, si Ishak ini dibebaskan. Maka dia dilepaskan. Kemudian Abraham melihat ke belakang. Dia melihat ke belakang, ternyata ada domba jantan. Inilah yang dipersembahkan menjadi persembahan dan menjadi korban bakaran. Nah, adik-adik, itu pada zaman PL, pada zaman perjanjian lama. Itu kisahnya mempersembahkan binatang, mempersembahkan anaknya, seperti Abraham mempersembahkan anaknya. Nah, adik-adik, kalau sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, yang pertama, apakah ketika kita ada masalah kita marah kepada Tuhan? Ada ayo enggak yang pernah marah kepada Tuhan? Kalau ada masalah, kalau ada hal yang tidak terwujudkan, ada enggak yang marah sama Tuhan? Atau mau bersyukur kepada Tuhan? Sama seperti Abraham. Dia tidak marah kepada Tuhan, anak yang mau dipersembahkan. Tetapi dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua, apakah kita mau mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan? Nah, siapa nih adik-adik yang suka main game? Ayo, siapa yang suka main game? Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik meluangkan waktu untuk Tuhan? Membaca firman Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Siapa yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk main game? Nah, ini salah ya adik-adik. Tidak boleh. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan berdoa. Kita harus berdoa, rajin berdoa. Main game boleh. Tetapi yang lebih utama adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, kemudian ada lagi nih. Kalau untuk anak laki-laki biasanya suka main bola. Ada nggak pada hari Minggu tidak mau ibadah, tetapi mau main bola? Ayo ngaku siapa? Nah, adik-adik, di firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita meluangkan waktu kepada Tuhan. Kita boleh main bola, tetapi kita juga harus mengutamakan membaca Alkitab. Nah, tadi harus meluangkan waktu untuk berdoa. Sekarang kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik, yang terakhir, siapa nih yang suka menonton kartun? Nah, seringkali adik-adik kalau misalnya hari Minggu, wah, ada nonton kartun yang bagus-bagus ya kan? Banyak film kartun yang bagus-bagus. Nah, adik-adik mau memilih yang mana? Mau beribadah atau mau menonton? Ayo, siapa yang sering melakukan ini? Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita mengutamakan, kita beribadah dulu, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
dari cerita kejadian ini, dari cerita Abraham ini, kita diajarkan supaya kita mempersembahkan hidup kita. Bagaimana mempersembahkan hidup? Yaitu mempersembahkan waktu. Kita lebih mengutamakan untuk Tuhan. Terus saling mengasihi. Dan banyak lagi yang diinginkan Tuhan supaya kita melakukan melalui tubuh kita ini. Supaya kita mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 17a. Ibrani pasal 11 ayat 17a. Beginilah firman Tuhan, karena iman Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Sekali lagi adik-adik, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita mau mengakhirinya. Terlebih dahulu kita akan menyanyi dulu. Kita akan bernyanyi Berani Tampil Beda. Saat ini suara ibuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat ini saudaraku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat ini suara ibuku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat ini saudaraku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang kita mau menutup. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, dan terlebih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Ajarlah kami supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom.